Oke, kita menuju ke Mas Hanta. Mas Hanta, kita tahu sebelum Pak Erlangga ini mundur jadi Ketua Umum Partai Golkar, ini kan peta di Banten yang merupakan basis suara dari Partai Golkar, itu adalah PDI Perjuangan berencana akan berkoalisi dengan Partai Golkar, mengusung Airin ya. Tapi apakah dengan pasca Pak Erlangga ini mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar, akan ada migrasi dukungan yang diberikan oleh Partai Golkar terhadap tokoh tertentu? Atau gimana Mas Hanta? Ya, kalau dari sisi Golkarnya sebelum Pak Erlangga mundur pun sudah ada suara dari Pak Doli, Bang Doli Kurnia ya kalau tidak salah sebagai Ketua Bapilu, Waketum untuk menginginkan supaya pengganti Dimyati itu mengawinkan Andra Gerindra dengan Airin dari Golkar. Tapi itu kan belum mendapatkan respon, mungkin sudah terlambat karena itu kan keinginan awalnya. Belakangan Pak Dasko Gerindra sudah membangun komunikasi yang sangat erat, terkonsolidasi hampir 10 partai ya. Nah itu yang mungkin harus dikomunikasikan. Apakah ini mungkin ada perubahan? Tentu saja ada kemungkinan. Tapi publik akan melihat akan beda sekarang ini. Karena Gerindra sudah terlanjur bersama Dimyati, apakah mungkin melepas sebegitu saja Pak Dimyati dilepaskan? Itu akan menjadi sedikit merusak citra di publik terhadap koalisi ini, termasuk Partai Gerindra yang menjadi poros utamanya. Nah, yang kedua, apakah akhirnya mereka akan berhadapan-hadapan? Ya, kalau dari kepentingan koalisi Indonesia Maju, tentu harapannya memang mereka bersama. Cuma tinggal bolanya menurut saya bukan di Golkarnya. Karena di Golkar pun sudah membuka komunikasi itu terakhir yang saya ikuti ya di media. Nah, yang justru sekarang apakah Kim minusnya Golkar itu menerima kemungkinan itu membuka potensi itu. Kalau misalnya dari sisi Gerindra membuka potensi itu sangat mungkin untuk kasus Banten. Sedikit saya tambahkan, Jakarta itu mungkin untuk posisi gubernur tidak ya, tidak. Karena Ridwan Kamil ini kan selain elektabilitasnya bagus, beliau juga adalah orang yang berjasa dalam pemenangan Prabowo Gibran. Kinerjanya bagus secara elektoral, personality dan rekam jejaknya juga bagus itu. Nah, yang mungkin dinamis di wakil. Terakhir kan sebelum mengundurkan diri, malamnya, siangnya kalau tidak salah Pak Erlangga kan menyebutkan wakilnya inisial S kalau tidak salah. Yang mungkin dari PKS orang menganggap S itu Pak santer terdengar Suswono, mantan Menteri Pertanian di era Pak SBY pada saat itu. Nah, jadi sangat mungkin apakah misalnya PKS masuk dalam pemerintahan sehingga tidak harus mengambil wagub, sehingga Anies tetap tidak bisa melaju, apakah mungkin masuk nama baru, namanya Kaisang, ada S juga tapi di tengah, Erlangga Kaisang. Nah, jadi ada dua opsi ini, Ridwan Kamil dengan Kaisang atau Ridwan Kamil karena santer tersebut juga kan, atau bersama dengan PKS yaitu Pak Suswono. Dengan PKS penting untuk mematikan potensi koalisi bersama Pak Anies supaya tidak maju katakanlah. Tapi kalau kemudian tanpa wakil pun ternyata PKS sudah gabung pemerintahan Prabowo ke depan, itu kan bisa membuka ruang Kaisang untuk menjadi opsi. Nah yang ketiga, Kaisang kalau tidak di Jakarta mungkin bisa di Jawa Tengah, kita masuk di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah yang menguatkan nama Pak Lutfi, mantan Kapolda Jawa Tengah, Ahmad Lutfi dan Kaisang yang santer kuat akan dipasangkan, dikawinkan, dan ini dengan mundurnya Pak Erlangga menurut saya belum terlihat tendensi terlalu kuat mempengaruhi signifikan di peta di Jawa Tengah. Jadi menurut saya jadi ada variabel Kaisang kalau tidak di Jakarta di Jawa Tengah. Itu penting satu. Yang kedua adalah nama-nama yang tadi hasil komunikasi di Koalisi Indonesia Maju. Yang di Koalisi Indonesia Maju ini ada dua partai yang paling berpengaruh, yaitu Partai Gerindra, dan yang kedua ada Partai Golkar. Nah, dengan suksesi di Partai Golkar, Ketua Umum Partai Golkar, kita bisa melihatnya dari sisi itu. Golkar akan berkomunikasi dengan Kim, wabil khusus yang paling berpengaruh kuat adalah Gerindra. Itu arahnya. Yang kedua dengan Pak Jokowi sendiri tentunya. Gerindra tentu Pak Prabowo, yang satu lagi adalah Pak Jokowi. Jadi kalau disingkat, disederhanakan aktornya ya ada Pak Prabowo di Gerindra dengan Bang Dasko dan sebagainya. Kemudian ada Pak Jokowi, entitas kuat di Koalisi Indonesia Maju, dan Golkar sendiri, dan kita tunggu Golkar siapa ketua umumnya. Baik, kita sudah bergabung dengan Bang Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, ini langsung saja kita konfirmasi setelah mundurnya Pak Erlangga Hartarto, apakah peta Golkar di Pilkada 2024 ini akan juga berubah? Insya Allah tidak akan banyak perubahan ya, saya kira, karena selama ini kan Golkar keputusannya itu secara institusional ya, bukan orang per orang. Jadi keputusan yang selama ini diambil sampai saat ini kan sudah ada kita terbitkan 22
provinsi ya, calon gubernur dan wakil gubernur, dan kemudian ada 328 kabupaten kota. Nah, semuanya itu selama ini Bang Doli? Bang Doli? ya, dilakukan secara halo ya, Ya, baik. dilakukan Oke, secara silakan. institusional. Jadi apa namanya? Kalaupun terjadi pergantian ketua umum nanti, ya itu sebetulnya kami sudah punya juga mekanisme sendiri yang apa namanya sudah bisa berjalan ya sesuai dengan mekanisme, mudah-mudahan tidak terganggu. Oke, Bang Doli, jadi untuk khusus di Pilkada Banten artinya apakah Golkar tetap akan mengusung kader internalnya Airin di Pilkada Banten? Ini basis suara dari Golkar kan Iya. karena Banten itu. Bisa dipastikan itu nggak? Seperti yang saya sampaikan beberapa kali, untuk Banten selama ini kan memang Ibu Airin ini sudah kita persiapkan dari 3-4 tahun yang lalu. Ya. Bahkan kita sudah uji Ibu Airin ini apakah punya kekuatan elektoral atau tidak. Dengan kita calonkan beliau kemarin di pemilihan legislatif. Dan alhamdulillah terpilih dengan suara yang cukup signifikan. Ya. Nah tapi walaupun kita punya calon yang bagus, teruji secara elektoral gitu. Tapi tetap saja di dalam peraturan undang kita kan pencalonan itu oleh partai politik dan gabungan partai politik. Kami tidak punya keistimewaan untuk bisa mencalonkan sendiri ya, makanya kami memerlukan koalisi dengan partai politik yang lain. Nah sampai sekarang kami terus melakukan pendekatan ya. Pertama tentu dari awal kita menginginkan sekali kalau bisa bersama-sama dengan Koalisi Indonesia Maju. Walaupun sekarang teman-teman Koalisi Indonesia Maju sudah sudah juga membentuk poros sendiri ya, kami sampai sekarang tetap terus melakukan pendekatan. Ya mana tahu masih ada peluang untuk bisa kita bersama kembali. Walaupun juga dengan partai politik yang di luar sudah terbentuk poros baru itu, kami terus melakukan komunikasi juga untuk bagaimana bisa Ibu Airin tetap bisa kita calonkan. Baik. Lalu untuk Ridwan Kamil apakah tetap akan di Jakarta atau sesuai dengan elektabilitasnya dia tertinggi di Jawa Barat? Apakah akan ada perubahan setelah Pak Erlangga ini mundur? Saya kira tidak akan ada perubahan di Jakarta. Kami sudah memutuskan waktu itu satu paket ya. Kita sudah berkomunikasi dengan teman-teman Koalisi Indonesia Maju untuk menyepakati Pak Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan Pak Ridwan Kamil di Jakarta. Nah, tapi kami seperti biasa tadi saya katakan, kami kan juga bukan hanya sekedar mendorong kader yang kami anggap terbaik, tetapi juga harus menyiapkan perangkatnya supaya memang betul-betul bisa berkompetisi menjadi calon gubernur dan kemudian ada pasangannya sebagai calon wakil gubernur. Makanya sampai sekarang di Jakarta ini kami masih menunggu proses akhir ya, pematangan dan mencari momentum kapan kami akan umumkan secara formal Ridwan Kamil dengan siapa partai-partai politik pengusungnya yang nanti kita sebut sebagai Kin Plus, termasuk juga pasangannya nanti siapa sebagai calon wakil gubernurnya. Baik, kita ke Bang Kodari. Bang Kodari, seberapa besar sih pengaruh nantinya Ketua Umum Partai Golkar yang baru untuk mengubah peta Pilkada 2024 ini? Sebetulnya untuk yang daerah-daerah strategis hemat saya sudah mengerucut ya sebelum Pak Erlangga itu mengundurkan diri. Tetapi dengan pergantian ketua umum yang baru, saya asumsikan bahwa justru kohesi dengan Kim itu akan semakin kuat, semakin mengerucut gitu. Terutama daerah-daerah yang saya katakan tadi belum diputuskan oleh Partai Golkar. Justru ketiadaan Pak Erlangga itu justru lebih memastikan bahwa Partai Golkar akan lebih sejalan dengan Koalisi Indonesia Maju gitu. Perbedaan-perbedaan pendapat itu justru terjadi pada masa atau pada saatnya Pak Erlangga gitu. Jadi potensi-potensi perbedaan antara Koalisi Indonesia Maju dengan Partai Golkar hemat saya khususnya untuk daerah yang belum diputuskan itu semakin mengecil. Kalau untuk daerah yang sudah diputuskan seperti misalnya Banten memang kan agak susah tuh untuk berubah karena suratnya kan sudah keluar, proses politiknya sudah mengerucut dan saya kira kalau misalnya nanti ada munaslup untuk memilih ketua umum definitif,
Barangkali nanti Bang Doli bisa jawab ya. Kalau betul bahwa bahwa pendaftaran kepala daerah itu harus oleh ketua umum definitif, maka Munaslup itu bukan hanya sudah dipenuhi syaratnya di dalam ADART seperti disampaikan Bang Doli tadi malam, tetapi urgensi kebutuhan pada hari ini, situasi menghadapi pilkada justru mewajibkan Partai Golkar untuk segera memiliki ketua umum definitif. Tapi siapapun yang terpilih sebagai ketua umum definitif, postulat saya, hipotesa saya bahwa dia akan jauh lebih kohesif dan apa istilahnya satu rampak barisan dengan Koalisi Indonesia Maju. Aditya. Baik. Mungkin Bang Doli boleh dikomentari mengenai ketua umum definitif ini harus mengajukan calonnya dari ketua umum definitif. Akan seperti apa nanti mekanismenya? Ya, kalau kita bicara mekanisme, ya setelah pengunduran seorang ketua umum, maka kemudian pengunduran itu harus dilegitimasi, ya, harus disahkan dalam institusi yang kita sebut sebagai rapat pleno, yang insya Allah akan kita laksanakan besok malam. Nah, setelah itu diterima, maka secara resmi, baik secara de facto maupun de jure, Pak Erlangga Hartarto sudah resmi tidak lagi menjabat sebagai ketua umum. Nah, otomatis kita harus menunjuk ya pelaksana tugas ketua umum. Jadi besok agenda rapat pleno itu dua yang utama. Satu, mengesahkan dan menyepakati penerimaan ya pengunduran diri Pak Erlangga Hartarto, kemudian juga menunjuk menyepakati siapa yang menjadi pelaksana tugas. Nah, setelah itu pelaksana tugas itu harus segera mempersiapkan ya, menetapkan waktu dan kemudian membentuk panitia untuk menggelar munas luar biasa yang saya setuju, saya kira bukan hanya karena kepentingan untuk pilkada saja, tetapi juga sebaiknya jangan terlalu lama ya pelaksana tugas itu dijabat oleh seseorang, tapi lebih bagus secara definitif. Oke, baik, nanti kita tapi sama-sama betul menunggu. Bang Doli bahwa Ya? pendaftaran ke KPU itu wajib ketua umum definitif untuk pencalonan kepala daerah, apa betul Pak Bang Doli? Jadi dalam PKPU yang baru itu dimungkinkan ya, tergantung kalau misalnya istilah pelaksana tugas itu tercantum di dalam peraturan organisasi itu sangat dimungkinkan. Makanya kan orang bertanya-tanya kemarin soal P3 kan, itu kan kemarin Pak Mardiono kan PLT sampai sekarang. Tapi ya nyatanya pada pendaftaran caleg kemarin bisa. Nah, jadi memang di PKPU sekarang dibuat lebih agak fleksibel. Oke, baik. Nanti kita lihat konstelasi menuju kontestasi pilkada seperti apa dinamikanya. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Doli, Bang Kodari dan juga Mas Hanta atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Terima kasih.